So, ladies and gentlemen, to open this gathering, please join me in welcoming Dr. Ilham Habibi, the host of this House of Ideas, and someone who has carried forward the legacy of Pak B. Habibi by ensuring that this library continues to serve the public as a space for imagination, knowledge, and collaboration. Please, Pak Ilham. Can we give applause for Pak Ilham? Thank you very much. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Maybe I do flip-flop between bahasa Indonesia and English. First of all, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. May peace be upon all of us. It is my honor and pleasure to welcome all of you here in the Habibie Ainun Library. Adalah dengan hormat dan sangat senang kita welcome Bapak dan Ibu di dalam perpustakaan Habibie dan Ainun. As already mentioned by the moderator, if I might say so, this is now a place where many organizations, companies, government institutions, embassies are holding their events, including sometimes even concerts. Yeah? Can you imagine? Jadi kadang-kadang di sini ada event-event seperti ini dari kedutaan, dari institusi pemerintah, organisasi, perusahaan, termasuk bank-bank, dan kadang juga ada konsep-konsep di belakang situ. Jadi kalau kita ke arah situ, itu kadang ada panggung dengan adanya konsep klasik atau konsep jazz, semuanya ada. Karena kebetulan ruangan ini juga bagus akustiknya. Ya. Jadi itu that is maybe because we have a lot of books over there, and we have the floor which is a stone floor basically. Jadi akustiknya memang sangat baik. At the same time, mungkin Bapak Ibu ingin tahu ini berapa buku yang ada di sini. Coba tebak Bapak. Ada 5.000 lebih, 5,000 books. So there's 5,000 books in this library, dan yang sangat menarik, tidak ada satupun buku mengenai teknologi. Nah, ini semua buku yang kita lihat di sini adalah mengenai budaya, politik, sejarah, atau hal-hal terkait dengan negara tercinta kita Indonesia. So all the books you find here, which is very wondersome, there's not a single book about technology. It's all about non-technology. There's a practical reason for this and a non-practical. The practical is this library is actually relatively new. It's only 20-something years old. If you go further in that direction, that's where my parents used to live. It extends quite to that end. They lived there for 50 years ago. They started to live there. Before my father became minister, he already lived there. This is a Pertamina complex. He was working for Pertamina. Jadi Bapak dan Ibu dulu tidak menetap di sini, tapi mereka menetap di bagian sana yang memang sudah sangat tua, lebih dari hampir 50 tahun yang lalu mereka sudah menetap di situ. Karena Bapak dulu sebelum jadi menteri sudah kepala divisi Pertamina. Dan ini bagian Pertamina, ini Pertamina complex. Jadi ini yang kita lihat di sini adalah bangunan-bangunan yang berasal dari periode Bapak dan Ibu setelah Bapak pensiun. Yeah. So this what we see here is basically after my father retired. Yeah. And he dedicated this place to basically a lot of the spirit that the gentleman just said. It's about culture, about learning, about education, about civilization. And so I can tell you a lot of things, but I think I don't have the time. But for sure, this is one thing. I mean, that what we do today, apa yang kita lakukan malam ini, kita berdiskusi adalah sesuai dengan semangat Bapak dan Ibu menggunakan tempat ini untuk hal-hal seperti ini. Jadi ini memang sangat cocok, dan banyak acara-acara seperti ini kita sudah lakukan, dan insya Allah akan lebih lakukan bersama di sini. Jadi this place is exactly what was said by the moderator before for these kind of events in order to advance our country, our people, our civilization. This is a meeting place where we have these open discussions in collaborative and constructive manner in order to find together a better future. Jadi ini memang adalah tujuan utama daripada tempat ini, untuk kita bersama-sama diskusi di sini agar supaya kita mendapatkan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Saya kira itu saja dari saya nggak mau terlalu panjang lebar, nggak mau jadi kayak kuliah umum ya. Jadi terima kasih atas perhatian. Thank you for your kind attention, and I give it back to the moderator. Thank you very much. Terima kasih banyak Pak Ilham. Yeah. And I forgot to welcome, of course, our special guest. I forgot totally, too much talking. Pak Anies, thank you for coming. Pak Pramono, Pak Ibu Irina Umar,
Is he here yet? Not yet. Ya, dan juga Pak Gita, also not here yet. Pak Dino Patijalal, and Pak Bima Arya. I haven't seen him yet. He's probably on the way. Maybe stuck in traffic. This is surrounded by a lot of traffic jam, unfortunately. And everybody else, welcome to the Habibie Ainul Library. Selamat datang di Perpustakaan Habibie Ainul, dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa adakan diskusi yang sangat baik seperti tadi saya sudah sampaikan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak Pak Ilham. Mixed language karena kita lagi di Jaksel juga ya Pak Ilham ya. So yeah, hope you can catch it. So sambil diskusi sebelum kita lanjut, kita mau cerita why cities matter. Jadi kalau kita lihat ini Indonesians ya. Di tahun 2000, the year of 2000, 42% of Indonesians living in an urban area. 42%. Di tahun 2022, 58% hidup di kota. Jadi ini bukan hanya, this is not only about kota madya, tapi juga yang tergolong urban area. Dan diproyeksikan di 2035, itu hampir 2/3 dari Indonesians itu akan living di urban area. Dan itu hanya dalam 10 tahun dari sekarang. Karena itulah kita melihat bahwa kota itu sangat penting. Karena kota adalah tempat bahasa kita civilization flourishes, lalu kemudian it's engines of productivity, jadi produktivitas itu adanya di kota, lalu ada hubs of innovation, dan juga cultural touch point where Indonesia meets the world. Karena itu di Karsa City Lab kita percaya bahwa masa depan Indonesia itu ada di kekuatan dari kota-kotanya. We believe that the future of Indonesia lies in the strength of its cities. Jadi di Karsa City Lab kita punya 2 mandat yang kita pegang. First, we want to help city government deliver their priorities from planning to implementation. Jadi membantu pemerintah kota untuk deliver, jadi bekerja bersama. Dan yang kedua, kita ingin mainstreaming urban issues. Jadi membuat isu-isu urban itu mainstream atau populer. Kita ingin agar percakapan tentang kota itu bisa diakses umum, relevant, engaging, especially for the younger generations. Karena anak-anak sekarang semakin urban, kira-kira seperti itu. Jadi sebelum kita melanjutkan, Karsa City Lab sangat berterima kasih karena kita banyak dibantu oleh pemerintah Jakarta ya. Saya lanjut sedikit dulu. Jadi what we do in Karsa City Lab. Jadi kita berdiri di awal tahun ini, tepatnya di Februari 2025, dan kita mencoba berkolaborasi dengan tentunya yang paling dekat dengan Pemprov Jakarta. Kita berterima kasih sekali karena Pak Gubernur Pramono Anung sangat mendukung inovasi-inovasi kota, dan tentunya hadir Kepala Bapeda Jakarta, Bu Atika Nurrahmania. Jadi kalau future of Indonesian lies in its cities, menurut saya future of our cities lies in the bureaucrats like Bu Atika dan banyak lagi yang forward looking, yang melihat kota dengan manajemen yang progresif. Jadi kita di Karsa City Lab kemarin berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, itu mengadakan Urban Festival. Jadi kita bilang pesta poranya isu kota. Jadi ada music, ada aktivasi komunitas, dan semua itu tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari Pemprov DKI Jakarta. Kita sangat bersyukur karena Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung memiliki 2 hal menurut saya. Yang pertama, punya visi tentang a global city, how to make Jakarta as a international standardized city, tapi yang kedua tidak melupakan hal-hal yang mendasar di kota, inequality, bagaimana membangun kota yang berkeadilan, itu di hold true oleh Pak Pram. Dan karena itu di malam hari ini dalam membuka diskusi kita ingin mempersilahkan guest of honor kita, Governor of Jakarta Pak Pramono Anung, to give 1 or 2 words Pak
about how you see Jakarta, how you see city, and how the city can become the future of our country. Pak Pram, terima kasih banyak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Governor of Jakarta, Mr. Anies Baswedan. I am just successor of him. The co-founder of the Habibie Innovation Incubator, Mr. Ilham Akbar Habibie. Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of the government of Jakarta, really I'm happy tonight can join and invite by my close friend, Pak Anies. Actually, I just want to hear and share and critique to the government of Jakarta. For me, is important because I know that Jakarta is not easy, but I'm happy. Now the atmosphere of Jakarta is, as Pak Dedi mentioned before, the global city because I am anak soleh. Suddenly, the rank of the global city Jakarta from 74 to 71, Pak Anies, now is 71. Not because of me, because Ibu Atika. Yang berikutnya, saya benar-benar pengen masukan, kritik, saran terhadap Jakarta, but I believe that Jakarta can be the role model of the city in Indonesia. Because every people, they think about Jakarta is have the huge budget, but actually, Pak Dino, not so easy because so many things, so many problems. Everybody have the interest about the Jakarta. I know that Pak Anies, I believe he will be agree with me, but I believe for the 5 year, I hope that Jakarta with the 3 classic problem, traffic jam, and then the second is about the flooding, and also about the pollution, I hope can better. And also I have a target in 2030, Jakarta will be in the global cities number 50. That's our spirit and our team. Thank you very much. Saya pernah tulis Pak Pram di sosmed saya, satu hal yang saya pelajari dari Pak Pram, you get things done. Jadi speech selalu singkat, tapi kerja selalu cepat, Pak. Jadi that's what Pak Pram brand ya, get things done. Terima kasih banyak Pak Pram atas waktunya dan juga atas dukungannya terhadap apa yang kita kerjakan. Saya ingin cerita 2 hal lagi, two another things that we have done with Karsa City Lab. Yang pertama, kita baru mengadakan Bandung Collective Festival. Ini percobaan di Bandung, kita berterima kasih didukung oleh Pemkot Bandung. Sayang sekali Pak Wali Kota nggak bisa hadir karena harus nge-host Milad Muhammadiyah yang diadakan hari ini dan besok pagi di Bandung. Jadi Bandung Collective Festival adalah usaha kita untuk engage dengan local communities di Bandung, akademisi, komunitas untuk ikut membicarakan tentang kota. Bapeda Jakarta, Bapeda Solo juga berpartisipasi. Kita berkolaborasi juga dengan Zufarna, sebuah perusahaan yang concern sama sustainability. Managing partnernya ada Pak Abi di situ hadir. Terima kasih banyak. Dan yang paling baru adalah we're testing the participatory city government atau bahasa kita musyawarah kota. Jadi the idea was like this. Di seluruh Indonesia kita punya musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan yang merencanakan pembangunan dari level teritori, RT, RW dan seterusnya. How if kita merencanakan pembangunan berbasis pada interest? Karena banyak warga kota mungkin tidak terasosiasi pada the place that they live. Tapi they associated with their profession, with their interest, whether they are an architect, whether they are environmentalist, whether they are a civil servant, mereka terasosiasi pada itu. Jadi kita coba untuk mengajak kelas menengah berdiskusi untuk memecahkan masalah kota secara praktis. Kita bersyukur bahwa Bapeda Jakarta berkolaborasi untuk melakukan eksperimen ini. Jadi yang kemarin sekaligus melaporkan ke Pak Gubernur bahwa kita mencoba Pak, ada satu masalah yang muncul dari suku dinas lingkungan hidup, yaitu tentang sampah pasar. So we work together, kita bikin satu grup yang terdiri dari tukang sampah, pedagang pasar,
pengusaha, NGO, ASN dari Bapeda dan juga dari Dinas Lingkungan Hidup, dan juga yang paling menarik adalah the designer. Jadi ada designer product designer, ada graphic designer, sehingga mereka bisa mendiskusikan permasalahan dan membuat prototipenya dengan bagus dan dengan proper. So ini lagi kita testing dan terima kasih banyak untuk dukungannya dari Pemprov Jakarta. So these are some of the eksperimen yang Karsa City Lab mau lakukan sebagai an urban transformation lab. Because we are a lab, we like to testing things out. Yang moga-moga dengan like-minded people here, kita bisa collaborate even more ke depannya. Nah sekarang kita mau bicara tentang Participolis, how to make a participatory city. Dan untuk memimpin diskusi itu, saya menyerahkan batonnya kepada founder dan brand trust kita, Pak Anies Baswedan. Pak Anies. Pak Gubernur Pramono yang saya hormati, Pak Ilham, Bapak-bapak, tamu-tamu kehormatan yang kami hormati, Pak Bambang Susantono, sama-sama dari Karsa City Lab dan semua saja yang hadir di sini tanpa mengurangi rasa hormat tak tersebut satu persatu. Tapi saya ingin menyebut secara khusus Pak Pramono, ada yang datang dari jauh, Wali Kota Banjar yang hadir di sini, Pak Ilham. Boleh berdiri Pak Ilham. Beliau mengkhususkan datang, terima kasih sekali Pak Wali. Nah, meneruskan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Pram, Pak Dedi tentang kota. Tentu kota kita ini salah satu contoh. Tapi kota secara umum kita tahu itulah tempat peradaban. Peradaban itu selalu berada di kota. Civilization stands in the urban area and had always been. Di kotalah inovasi terjadi, tapi di kotalah masalah itu bermunculan. Kalau kita lihat masalah lingkungan hidup, Pak Dino yang sekarang banyak urusan lingkungan hidup, hampir semua persoalan lingkungan hidup diproduksi kawasan urban. Apakah itu polusi udara, apakah itu air, apa itu kebanyakan berada di kawasan urban. Nah, di sisi lain, kotalah tempat berkumpulnya best brain. Anak orang-orang terbaik berkumpulnya di kota, inovasi di kota. Nah, jadi kita ingin mendiskusikan bagaimana kota bisa menjadi milik semua orang dan bagaimana kota bisa menjadi tempat untuk partisipasi semua. Kalau Jakarta memiliki perencanaan, maka itu harus menjadi perencanaan kota Jakarta, bukan perencanaan pemerintah Jakarta. Kebanyakan ketika kita menyusun perencanaan, ini menjadi perencanaan milik pemerintah. Padahal perencanaan harusnya milik semua. Dan itu yang terjadi di mana-mana. Lalu di Jakarta ini satu-satunya kota barangkali di Indonesia yang memiliki think tank paling banyak. Kota yang paling banyak lembaga pembangunan internasional. Kota yang paling banyak universitasnya. Kota yang paling banyak risetnya. Jadi membangun kota sebagai kolaborasi itu menjadi kunci. Nah nanti Pak, saya akan mengundang Pak Bambang nanti untuk bicara. Tapi sebelum Pak Bambang menyampaikan, saya ingin sampaikan sedikit tentang evolusi kota sebagai konteks pembicaraan kita. Kota mengalami evolusi. Ada 4 tahap evolusi kota ini. Yang pertama, kota sebagai sebuah hubungan atas bawah. Pemerintah kota sebagai administrator dan masyarakat sebagai warga. Oke. Lalu bentuk hubungannya apa? Bentuk hubungannya adalah pemerintah ambil keputusan, lakukan sosialisasi. Itu tahap paling awal. Tahap kedua, kota City 2.0. Apa itu City 2.0? Government as service provider. The public as customer. Ini satu tahap lebih tinggi. Publik dipandang sebagai customer. Lalu ada yang disebut sebagai konsultasi antara publik dengan pemerintah. City 2.0. City 3.0. City government as facilitator. Lalu publik sebagai partisipan yang terlibat
dalam partisipasi. Ini pola hubungannya adalah participation. City 4.0 yang nanti akan kita bahas ini 3 dan 4. City government as collaborator. And the people, masyarakat, itu act as co-creator. Hubungannya kolaborasi. Nah, kita sudah berada di fase City 4.0 dengan kemajuan teknologi, dengan keterdidikan warga di Jakarta dan di banyak kota-kota besar dunia sanggup menjadi co-creator. Kalau dulu 30-40 tahun yang lalu penduduknya belum siap untuk menjadi co-creator. Today the population is ready to be co-creator. And therefore what we have now is how do we run this? Karena itu partisipolis yang nanti akan dibahas oleh Pak Bambang, ini nanti akan membicarakan bagaimana kita bisa menyelenggarakan agar kota itu bisa benar-benar terjadi sebuah kota partisipatif, kota kolaboratif, di mana semua kita yang ada di sini bisa sama-sama merasakannya. Alhamdulillah layarnya keluar, jadi sudah dapat penjelasannya dulu, baru lihat gambarnya Pak. Nah ini sebagai stages, City 1.0, 2.0, 3.0, and 4.0. Nah kita berada di sini harapannya, di mana City Government sebagai facilitator menjadi City Government as collaborator. Nah kami berharap dari diskusi yang dipantik oleh nanti Pak Bambang, kita semua bisa bertukar pikiran. Kami berharap dari Bapak Ibu sekalian yang hadir untuk bisa memberikan pandangan, sekaligus merespon yang disampaikan oleh Pak Gubernur Pramono Anung tadi, bahwa Jakarta needs materials for its policy. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengarah ke sana.